I want to talk about this concept that I had in mind gitu ya. Suatu hal yang sebenarnya jarang untuk manusia bahas ya, as a human is really used to, dan we always follow into this trend always. Jadi aku yang bahas, so you like just dive in, right? Ya, masuk. Nah, hari ini aku membahas soal purpose, tujuan. Kalau kita bahas tujuan, it's dependent to life gitu ya. Kalau kita bilang ya ada hubungannya dengan kehidupan gitu. And then in every single life gitu, we have decisions to make. Selalu ada pilihan-pilihan yang harus kita capai untuk bisa mencapai apa yang kita mau. Nah, aku kan sebut apa yang kita mau itu sebagai kayak ideal state, ya kan? Kalau ideal state itu kan berarti suatu hal yang memang benar-benar ideal, yang kamu inginkan, the expectations that you have. Nah, to get to that expectations, you have to go to different path, different decisions, different hundreds of different decisions to make, ya. Hundreds of different obstacles yang harus kamu hadapi supaya kamu bisa sampai ke ideal state. Nah, di satu sisi, kalau kita melihat dunia yang berkembang, globalization itself, kita selalu diperhadapkan dengan how, tips, bagaimana cara untuk melakukan sesuatu. Hundreds and thousands of how all over the world. Bagaimana caranya untuk begini, bagaimana caranya untuk build a good relationship, bagaimana caranya untuk bisa tulus, segar gitu ya. Nah, some of the tips and some of the how are intuitive. Artinya bahwa beberapa how itu adalah common sense. Misalnya seperti ini, if you want to get a good body atau fitness gitu ya, itu adalah ya exercise and then eat well gitu ya. Nah, the concept of this how, thousands of how are presented supaya apa sih? Nah, jadi gini, analogikan seperti ini. Kamu di dalam sungai. Nah, ketika kamu di dalam sungai, kamu dituntun di dalam sebuah arus sungai untuk sampai ke laut. Nah, beberapa air-air ini ya, beberapa ikan-ikan itu akan menuntun kamu untuk sampai ke laut. Bagaimanapun caranya, mereka akan menginfluence kamu, menginfluence siapapun gitu ya, untuk bisa mengikuti social streams. Social stream itu adalah apa yang menurut social society itu benar. And then this are happening gitu ya, in our social culture. Itu bukan suatu hal yang disrespectful kalau kita nggak mengikuti hal itu. It's just something wrong or something discriminated, right? Karena kamu tidak mengikuti the social norm gitu. Karena itu suatu hal yang mendasar. It's not regulated by law, enggak juga. Even though we are built in a story gitu ya, bagaimana manusia bisa menciptakan diri ini kan sebenarnya is the idea of a story gitu. Human are story makers. Makanya orang bisa menciptakan government, bisa menciptakan politics, culture, a lot of different things, language, right? A lot of them. Nah, yang seru ini adalah bagaimana ketika kita gitu ya berada di dalam suatu sisi, kita dituntun oleh social currents supaya kita sampai ke laut. Nah, ini menjadi permasalahan di dalam how questions, the how question itself, which is kenapa? After you are guided, kenapa? Setelah kamu dituntun sama orang, mengikuti social currents, you following these people, hundreds of different thousand people untuk sampai ke laut, tapi kamu gak dapatkan apa yang kamu inginkan, your ideal state. It's weird, right? It's like you are gathered with hundreds of different decisions untuk sampai ke dalam ideal state, tapi kamu gak dapatin ideal state itu. It's weird, padahal you are guided with how. Now, here's the problem, and here's the solution that I will give you. This is opinion based, tapi kalau menurut kamu, apakah ini bagus suatu hal yang seperti ini? And you can decide whether it is very good or not. Let's say gini, kita mengikuti social streams. One of the simple social streams itu adalah education. Kita harus belajar dari SD, SMP, SMA, mungkin ada kuliah, ada yang mau kuliah atau enggak. Nah, at that point, gitu, kita akan memilih, decide whether we want to work, gitu ya, saat menjadi SMA, atau kita mau langsung bekerja, atau ikut kuliah, gitu ya, ikut kuliah kemudian specialize in this. Tapi most of the bias yang kita dapetin dari manusia itu adalah, oh iya, kalau kamu mau menuju pada suatu
bidang tertentu, ya kamu harus lulus dalam kuliah ini. Nah itu yang menjadi masalah. Yang menjadi masalah adalah the blur line di antara the competence of self people, the competence of itself, dengan how society reacts. Most of the society reacts and not proactive. Itu yang menjadi masalah sebenarnya. Nah, bagaimana caranya? Let's take another example. Misalnya gini, a lot of gadget, a lot of company are pushing you to buy a product. Kenapa? Karena they don't think you are enough. Kamu gak cukup. Mereka mengatakan bahwa kamu tuh tidak cukup. That's the only thing that they will share to you. Bagaimana caranya? Well, your handphone is not enough. Because what? Because we have another upgrading stuff that we can upgrade your camera into more emerged ways. Orang bisa menggunakan teknologi dan inovasi yang lain. Dan ternyata itu memudahkan kamu dan sekaligus mengembangkan suatu hal disebut hal ini. Bagaimana caranya? Artinya, kita berfokus pada how, bagaimana caranya, dibandingkan dengan suatu hal yang bernama why itself. Why and what. Jadi gini, kalau dalam matematika, kamu sering banget mendapatkan rumus-rumus. That's the how. That's the formula. That's the what, malah. That's the what. Nah, the what itself, it doesn't matter ketika kamu masukkan dalam sebuah permasalahan, problem. When you put it in the problem, it tested, gitu kan. Itu dicoba supaya apa? Bisa menyelesaikan sebuah masalah. And that is, yes, a problem solved by questions. But most of the people itu selalu mengikuti apa yang menjadi the social streams. There's a bias and there's a psychology of this, which is called cultural bias. Dan this makes us blur things out dengan bagaimana caranya kita melihat dunia. It's telling about how they are telling you not enough by selling tools, promoting tools supaya kamu bisa memberikan hal yang terbaik. Nah, so how to actually get your ideal state? Nah, this is my opinion, and this is, you can actually browse in internet or whatever, but I would think like this. How about this? How about you cancel the how, think about the why. Misalnya kalau kamu dalam mengerjakan matematika, ya kamu tidak hanya mengerjakan apa yang menjadi contoh. Ketika kamu mengotak-atik sebuah soal itu menjadi suatu hal berbeda, angka bisa jadi suatu hal yang berbeda, variabel bahkan bisa jadi suatu hal yang berbeda. Nah, suatu hal yang berbeda itulah yang kadang-kadang tidak bisa kita antisipasi. Pilihan-pilihan yang tidak terduga itu adalah sebuah hal yang kita tidak bisa antisipasi. Nah, bagaimana caranya adalah kita bisa mengetahui tujuan kita sebelum kita mengetahui bagaimana caranya untuk mencapai tujuan tersebut. The best story is the one that states the ending at the first to know whether it goes the right place. Konsepnya adalah seperti maps. Kalau kamu misalnya mau pergi ke Bandung, ya kamu bisa melewati banyak sekali jalan untuk bisa pergi ke Bandung. But there is a lot of obstacles ketika menuju jalan A atau jalan B, atau mungkin pada saat di tengah jalan kamu bisa saja mendapatkan pilihan yang tidak terlihat. Nah, inilah yang jadi masalah. But ketika kamu punya purpose yang jelas, that's enough. Whatever path that you make, you get to the ideal state. It's not about the how. Don't focus about the how. Don't focus about the tools that you need. Don't focus about creativity. But focus on the why, finding your why, and then do it. Action, the what. And then the how are discovered later. The next solution is about effort. Nah, kalau kita bahas soal usaha, ini pernah dibahas di buku Thinking Fast and Slow by Daniel Kahneman. If the objective are the same, and there are two ways of doing the things, human will tend to find the easiest way possible to get to that state. Maksudnya apa? Artinya adalah bagaimanapun caranya, kalau goalsnya sama atau tujuannya sama, he will find, atau siapapun will find the most easiest, cara tergampang, cara termudah that requires less effort untuk sampai ke tempat itu. It's about also like the law of attraction, dimana orang itu merasa bahwa everything are attractive. You cannot attract things without effort, and I don't want to respect effort because
most of the time itu orang nggak terlalu bahas banyak tentang effort, and I will talk about this maybe in the next videos about effort. Tapi aku akan bahas dikit ya sini snippet. Ya. It's about this. They don't respect effort so much as they don't respect conservational energy in physics. Nah, apa sih arti effort and usaha gitu ya, dan hubungannya dengan conservational energy? Dan it's quite interesting kalau kita melihat fisika dalam dunia nyata. Later in the next video. Nah, but I want to push you harder to respect that effort builds result, but not only effort, but deliberate effort, deliberate practice. Hard times makes you harder. Nah, at least that's two simple solutions that I can give to you. And there's a lot more. You can actually determine results by using SMART goals. Yeah, specific, measurable, achievable, reliable, and also time bound. Kamu menggunakan banyak kali framework yang di luar sana. But these are my opinion, my idea, my concept of expecting better. So concept of reaching expectations. I guess that's the simple video that I can give to you, and I hope you like it. And this is quite simple, just breaking down things. So what ini kita udah bahas soal bagaimana about the social streams, bagaimana juga. And then we talk about this, why you don't get what you want, and how to get what you want. Okay, this is my perspective, and I want to talk to you. Okay, you can research by your own. Aku juga akan kasih beberapa resources in the description down below. So feel free to talk, to ask me your questions. And I would say, thank you for listening. I'm Max Anderson. I'm out.